Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisari dari kelas 1B dengan NIM 122067. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi negara, dan dasar filosofi negara. Istilah Pancasila terdiri dari dua kata dalam bahasa Sanskerta. Panca yang berarti 5 dan sila yang bermakna prinsip atau asas. Dalam konteks kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila sejatinya ialah identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tanpa dasar negara, bangsa Indonesia tidak memiliki identitas serta arah tujuan yang sama, sehingga ancaman perpecahan akan lebih mudah terjadi. Jadi, pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat berupa sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bangsa Indonesia dapat memahami dan memiliki wawasan mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila serta kewarganegaraan bangsa Indonesia. Lantas, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima? Sebelum itu, nilai-nilai dasar Pancasila adalah asas-asas yang diterima warga negara sebagai dalil yang mutlak serta sebagai kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila diantaranya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, untuk sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan bintang emas dengan latar belakang warna hitam. Bintang emas menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Itu berarti bangsa Indonesia ialah bangsa yang bertuhan dan mempercayai menjalankan perintah dan larangan Tuhan sebagai bangsa yang religius. Nah, untuk pengamalan nilai-nilai Pancasila, sila pertama yaitu percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati antar sesama agama, antar perbedaan agama. Yang ketiga, memiliki toleransi antar umat beragama. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Dan yang terakhir, tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Untuk sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila tersebut merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Manusia merupakan makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Pengamalan sila yang kedua ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang kelima, berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, untuk sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia yang mengandung butir-butir pengamalan dan makna yang mendalam. Pengamalan Pancasila sila ketiga
bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di rumah yang merupakan lingkungan keluarga. Untuk pengamalannya, yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa bangga, kebangsaan dan bertanah air di Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia di atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk yang keempat, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk pengamalannya, yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak, kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dan yang keenam, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan, kesatuan, dan demi kepentingan bersama. Dan yang terakhir, mendengar dan menghargai. Mendengarkan dan menghargai saran atau kritik dari orang lain. Untuk sila yang terakhir, yaitu sila kelima, pengamalannya sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi keadilan sosial di kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan seterusnya. Yang kedua, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Dan yang kelima, terakhir, menjunjung tinggi sikap saling bantu dan tolong menolong. Untuk penjelasannya sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.